Aleng. Tambah lemu rek. Oke, selamat sore dari teman-teman. Hari ini kita akan melakukan presentasi dari chapter 3 income statement and statement of stakeholders equity dengan fokusnya kepada guide to earnings quality. Kita dari kelompok 1 ada Jennifer Tavania, ada Felicia Cindy, dan juga ada Fadila. Jadi akan introduce tentang apa sih earning quality itu. Apa yang bisa mempengaruhi earning quality? Nah, seperti yang kita tahu, pendapatan itu merupakan area yang rawan bagi manajemen untuk dimanipulasi atau sekiranya itu di-influence supaya kelihatan lebih bagus atau kelihatan sedemikian rupa yang membenefit si pihak manajemen ini. Dan akhirnya hasil laporan pendapatannya itu tidak merefleksikan kondisi sebenarnya. Nah, hal yang bisa mempengaruhi pendapatannya itu tidak merefleksikan kondisi sebenarnya itu bisa dari opinion akuntansi atau estimasinya, bisa perubahan metode atau asumsi akuntansi, beban diskresioner, transaksi non-recurring, pendapatan atau beban operasional, dan juga mismatch antara laba dan arus kas. Nah, untuk earnings quality sendiri itu terdapat 5 area yang mempengaruhi earning quality itu sendiri. Itu ada sales or revenue, cost of goods sold, operating expense, non-operating revenue dan expense, dan juga other issues. Nah, jadi masuk dulu ke yang bagian pertama itu sales or revenue. Jadi di sales or revenue itu ada pertama itu premature revenue and recognition. Nah, menurut GAAP pendapatan itu hanya boleh diakui jika benar-benar terjadi penjualan pendapatan seperti ada produknya telah dikirim atau hak pemilikan telah berpindah, jasa sudah diberikan, harga ditentukan, dan pembayaran dapat dipastikan. Namun, banyak perusahaan yang melanggar prinsip ini dengan mencatat pendapatan sebelum usaha ini terpenuhi. Salah satu contohnya itu pengalaman pendapatan yang terlalu cepat adalah kasus di Bond Inc, di mana mereka memanipulasi pendapatan untuk memenuhi penjualan. Nah, dalam kasus ini itu perusahaannya melakukan bill and hold, di mana mereka tuh membeli barang, kemudian barangnya itu belum dikirimkan ke kliennya, tapi mereka sudah mengakui duluan, oh kita sudah penjualan. Jadi seakan-akan penjualannya itu sudah terjadi, sudah di recognition, tapi sebenarnya belum ada pertukaran dari atas asetnya ini. Terus yang kedua ada allowance export double account. Nah, allowance double account itu muncul ketika perusahaan itu memiliki penjualan di akhir kredit. Nah, sekarang ini kan banyak perusahaan kan kasih pakainya kan piutang, jarang-jarang mereka beli cash langsung kan. Nah, dari situlah muncul namanya allowance for double account atau ADA. Nah, secara normal harus ada konsistensi antara laju perubahan penjualan, piutang usaha dan cadangan penjualan piutang. Yang panjang kalau misalnya cadangan, kalau misalnya piutang kita lagi turun, asumsinya cadangan piutangnya kan juga turun kan. Nah, tapi bisa aja ada case di mana cadangan piutangnya itu turun, tapi cadangan piutangnya naik. Nah, itu pasti ada alasan tersendiri yang harus kita selidiki. Nah, bisa aja si ADA ini tuh dimanipulasi dengan cara underestimasi cadangan. Jadi beban piutang dari kereta api lebih kecil sehingga lalu bersih itu kelihatannya naik, padahal sebenarnya enggak. Atau bisa aja overestimasi cadangan, di mana laba periode ini dekat, tapi bisa aja dilepas di periode berikutnya untuk meningkatkan laba atau income sempit. Nah, contohnya itu kayak gini. Misalnya ada suatu perusahaan, AR-nya mereka tahun 2006 itu 1.492. Tapi tahun setelahnya itu kan turun. Tapi kalau misalnya kita lihat dalam ADA-nya allowance per tahunnya, padahal AR-nya turun, tapi kok ADA-nya naik. Nah, di sini kalau ada case spesifik di perusahaan ini, itu ternyata mereka menaikkan AR cadangan ADA-nya mereka karena perusahaan yang mereka kerjasama itu lagi menghadapi likuidasi. Karena itu mereka mengestimasikan, oh karena perusahaan partner kita lagi mau likuidasi, kemungkinan besar cadangan piutang kita tuh nggak akan dibayar. Karena itu mereka mengestimasi piutang lebih besar daripada sebelumnya, meskipun AR-nya mereka tuh nggak naik dan malah turun. Terus selanjutnya ada price versus volume changes. Nah, ini tuh ketika perusahaan ada kenaikan dari revenue mereka. Nah, kita harus melihat apakah itu perubahannya dari revenue itu terjadi karena memang penjualannya meningkat atau memang mereka jual harga barangnya itu lebih naik. Nah, jika penjualan atau nilai turun,
penting dianalisis apakah karena kenaikan harga, peningkatan volume, atau pondasi kinerjanya. Nah, earnings yang berkualitas tinggi itu biasanya berasal dari pertumbuhan volume yang disertai dengan kenaikan harga atau setidaknya sejalan dengan inflasi. Terus yang keempat, real versus nominal growth. Nominal growth merupakan pertumbuhan penjualan sesuai dengan angka laporan yang belum disesuaikan dengan inflasi. Sedangkan kalau real growth itu merupakan pertumbuhan penjualan setelah disesuaikan dengan inflasi menggunakan CPI atau indeks harga baik. Nah, di sini penting bagi perusahaan untuk menganalisis apakah kita ini growth sudah disesuaikan dengan adjustment inflasi rate yang saat ini dialami atau enggak. Bisa aja kalau misalnya mereka berdasarkan normal growth, berdasarkan nominal growth, itu kalau misalnya mereka berdasarkan nominal growth itu misalnya kelihatannya lebih besar, tapi kalau misalnya sudah di-adjust sama inflasi itu sebenarnya hasilnya akan lebih kecil karena ya kan inflasi kan harganya naik, jadi cost dan segalanya naik sehingga otomatis revenue-nya turun. Terus selanjutnya ada area cost of goods sold. Nah, di cost of goods sold itu ada cash flow assumption for inventory. Nah, pilihan inventory seperti yang kita sudah belajar di sebelumnya itu kan ada LIFO, LIFO atau WA, weighted average gitu kan. Nah, hal ini itu bisa mempengaruhi bagaimana pengakuan laba. Nah, gimana kalau misalnya kita perusahaan ini pakai LIFO, last in first out, itu cocok dilakukan saat inflasi karena mencocokkan biaya terbaru dengan pendapatan sehingga labanya akan lebih rendah tapi dianggap lebih mencerminkan realitas. Nah, kalau misalnya pakai FIFO atau average cost itu umumnya menghasilkan laba lebih tinggi saat harganya naik. Selanjutnya ada operating expense. Untuk operating expense yang pertama itu ada discretionary expense. Nah, biaya diskresioner ini biasanya itu dikurangi sama perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan laba. Contohnya itu yang dikurangi itu adalah perbaikan dan pemeliharaan aset modal, ada R&D, ada advertising dan marketing. Kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang mengurangi biaya diskresioner ini untuk meningkatkan laba, itu ada dampak pada kualitas laba itu sendiri. Jadi kalau misalnya meningkatkan laba pada tahun berjalan, hal ini tuh bisa berdampak pada profitabilitas perusahaan secara jangka panjang karena bisa menurunkan kualitas laba itu sendiri. Nah, informasi-informasi tentang jumlah pengeluaran diskresioner ini biasanya itu sudah tercantum di laporan keuangan dan juga ada di catatan atas laporan keuangan. Terus yang kedua itu ada depreciation. Kita semua ada familiar dengan soal depresiasi. Jadi depresiasi ini itu bergantung pada dua hal in particular. Yang pertama itu ada metode penyusutannya. Nah, biasanya untuk perusahaan-perusahaan itu bakal milih garis lurus atau straight line method. Terus yang kedua itu ada estimasinya, seperti masa manfaat dan juga nilai sisa asetnya. Nah, kalau misalnya perusahaan itu milih garis lurus, itu sebenarnya ada dampak pada kualitas labanya itu sendiri. Jadi kalau misalnya milih garis lurus, meskipun aliran labanya itu bakal lebih lancar dan juga bakal lebih tinggi di tahun-tahun awal. Kalau di tahun-tahun berikutnya itu seringkali penurunannya itu tidak sesuai sama kenyataan ekonominya. Karena pada dasarnya mesin dan peralatan itu keausannya itu nggak merata per tahun. Terus yang kedua itu kalau misalnya perusahaan itu melakukan klasifikasi yang salah. Nah, perusahaan yang mengklasifikasikan biaya operasionalnya itu sebagai biaya pengeluaran modal atau capital expense, itu bisa menciptakan laporan keuangan yang berkualitas buruk. Terus yang ketiga itu ada kesulitan dalam perbandingan. Nah, karena setiap perusahaan itu biasanya milih estimasi dan juga metode penyusutan yang berbeda, kecuali metode penyusutan karena biasanya mereka milih garis lurus. Kita sebagai analis biasanya sulit dalam membandingkan metode penyusutan dan masa manfaat aset mereka yang kadang berbeda. Terus yang selanjutnya itu ada aset impairment. Aset impairment atau penurunan aset itu bisa mempengaruhi keterbandingan dan kualitas data keuangan. Dan biasanya perusahaan itu melakukan aset impairment ini pada properti, pabrik, peralatan dan juga aset tidak berwujud. Kalau misalnya mereka tuh mengalami penurunan secara permanen. Nah, alasan dibalik penurunan nilai ini itu sangat penting untuk menilai kualitas data tersebut.
dan informasi-informasinya itu bisa ditemukan di catatan laporan keuangan. Nah, implikasinya terhadap kualitas laba biasa sebenarnya itu kalau misalnya berdasarkan FASB atau Financial Accounting Standard Board, itu kalau misalnya perusahaan melakukan penurunan nilai aset atau aset impairment, itu tuh biasanya nggak boleh dinaikin lagi untuk untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan earning management. Tapi kalau misalnya perusahaan itu menggunakan standar IFRS, mereka itu diperbolehkan untuk menaikkan kembali nilai aset tersebut. Terus selanjutnya itu ada reserves atau reserve account. Jadi dalam akuntansi aktual, mereka itu biasanya digunakan untuk mencatat perkiraan kewajiban di masa depan agar pendapatan dari beban itu lebih sesuai. Misalnya untuk garansi produk, cycle penjualan, dan juga yang lain-lainnya. Tapi akun ini itu sering bisa digunakan dalam melakukan untuk melalui praktik cookie jar accounting, yaitu dengan menyisihkan lebih banyak cadangan saat kinerja perusahaan sedang bagus, supaya laba yang dilaporkan itu terlihat lebih kecil dari kenyataannya, dan juga mengurangi saat kinerja perusahaan itu lagi menurun untuk menaikkan labanya. Nah, sehingga seolah-olah laba itu tampak stabil terus dari waktu ke waktu. Penyalahgunaan ini menyesatkan pengguna laporan keuangan seperti yang dilakukan pada Dell pada tahun 2007 atau praktik big test yang dilakukan bank untuk menutupi kerugian dan juga mempercantik laporan keuangannya. Terus yang ke-12 itu ada In Process Research and Development atau IPRN. Biaya penelitian dan pengembangan dalam proses ini merupakan biaya penelitian yang masih berjalan saat perusahaan membeli perusahaan lainnya. Dan juga biayanya itu langsung dicatat sebagai beban karena belum tentu berhasil. Jadi kalau misalnya penelitian itu sukses di masa depan, keuntungannya yang muncul ini tidak lagi dibebani sebagai biaya awal. Hal ini membuat nilai yang dicatat itu sering sulit dinilai kewajarannya karena hanya berdasarkan proyeksi dan juga perkiraan saja. Contohnya itu yang dilakukan oleh Johnson & Johnson, di mana mereka itu mencatat biaya besar pada akuisisi Crucell yang kemudian sebagian itu dihapus supaya laporan keuangannya itu tampak lebih baik di tahun berikutnya. Terus kemudian ada non-operating revenue and expense. Yang pertama itu ada gain atau loss from sales of assets. Jadi ketika perusahaan itu menjual aset tetap seperti properti atau peralatan, keuntungan atau kerugian dari penjualan tersebut itu akan dicatat dalam laba bersih. Nah, tapi karena penjualan asetnya itu bukan bagian dari aktivitas operasional utama perusahaan, maka hasilnya itu biasanya tidak bisa digunakan untuk menilai kinerja masa depan perusahaan. Transaksi kayak gitu biasanya sering terjadi kalau misalnya perusahaan itu lagi butuh dana cepat atau sedang dalam kondisi keuangan yang kurang baik. Nah, karena itu keuntungan dan kerugian dari penjualan aset ini itu sering dianggap sebagai pendapatan atau beban non operasional dan sebaiknya itu dipisahkan dari laba inti perusahaan. Terus habis itu ada interest income. Jadi interest income atau pendapatan bunga ini juga dianggap sebagai pendapatan non operasional. Alasan kecuali perusahaan itu perusahaan keuangan. Nah, biasanya pendapatan bunga ini berasal dari investasi jangka pendek, misalnya simpanan tunai di bank atau surat berharga. Meskipun ini bisa memberikan tambahan keuntungan, pendapatan bunga itu tidak selalu mencerminkan kegiatan utama perusahaan. Sehingga analisis keuangan perlu berhati-hati dalam nilainya. Pada tahun 2013, Goodyear mendapatkan pendapatan bunga lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sebagian karena hasil dari keputusan pajak yang menguntungkan di Amerika Latin sebesar $11 juta. Yang berikutnya ada equity income. Equity income ini digunakan untuk mencatat laba atau rugi ketika investasi dari perusahaan atau dari perusahaan anak yang tidak dikonsolidasi secara penuh, sehingga investor bisa mengakui pendapatan tersebut berdasarkan persentase kepemilikan atau hasil kepemilikan mereka dan bukan diakui berdasarkan dividen tunai diterima.
Kemudian contohnya misalnya ada Amazon pada tahun 2013, mereka itu rugi dari investasi ekuitas, tapi kalau dilihat lagi dalam tanda kutip mereka itu nggak rugi sebenarnya, karena mereka nggak mengeluarkan nggak mengeluarkan uang secara tunai sepeser pun. Nah, sehingga kita perlu melakukan ketika melakukan analisis kinerja perusahaan, kita perlu menambahkan kembali kerugian ekuitas atau menambah kembali kerugian ekuitas atau mengurangi laba ekuitas agar perbandingannya lebih sesuai dan akurat. Yang berikutnya ada income taxes atau beban pajak atau pendapatan pajak. Sebenarnya jumlah beban pajak itu nggak sama kayak jumlah pajak yang benar-benar kita bayarkan, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya kenapa bisa nggak sama. Karena kredit pajak atau enggak, perbedaan tarif efektif yang berlaku di tiap negaranya masing-masing. Kemudian perubahan besar pada tarif pajak efektif ini bisa membuat pihak perusahaan itu jadi bingung atau menyesatkan. Misalnya ada General Electric, mereka itu memiliki tarif pajak yang jauh lebih rendah dari tarif pajak federal Amerika Serikat sebesar 35%. Karena banyak pendapatannya itu berasal dari luar Amerika Serikat dengan tarif pajak yang lebih rendah. Kemudian ada peraturan juga di sana itu, Undang-Undang Pajak Amerika Serikat memungkinkan perusahaan untuk menunda pembayaran pajak atas pendapatannya selama tidak dikembalikan ke Amerika Serikat. Namun jika aturan tersebut diperpanjang lagi, maka tarif pajak efektif perusahaan bisa meningkat secara signifikan dan akan mempengaruhi proyeksi laba di masa depan. Yang berikutnya ada discounted operation. Seperti namanya, discounted operation berarti operasi yang diberhentikan. Operasi yang diberhentikan ini nggak bakal berpengaruh relevan kepada perhitungan atau proyeksi laba di masa depan, karena ketika discounted operation ini dijual, ketika dijual unit usahanya, maka ada dua hal yang perlu kita catat. Yang pertama, kerugian atau keuntungan dari operasional itu dari awal berdiri sampai dijual, dan keuntungan dan kerugian dari proses penjualan itu sendiri setelah dikurangi pajaknya. Contoh nyatanya ada Zebra Technologies pada tahun 2011, mereka itu rugi operasional besar, tapi untungnya itu juga besar, sebesar 68.745 US dollar, sehingga tetap dikata in total itu tetap positif. Tapi di tahun 2012 sampai 2013 mereka tuh tidak punya pendapatan dari satu unit, misalnya unit X, sehingga unit X itu benar-benar diberhentikan. Yang berikutnya ada extraordinary items atau item luar biasa. Ini merupakan kondisi di mana kejadian itu sangat langka atau tidak biasa dan bukan bagian dari operasi normal perusahaan. Misalnya contohnya kayak bencana alam atau perubahan peraturan yang tiba-tiba, dan juga ada keuntungan yang tidak terduga dari akuisisi. Contohnya, karena sifatnya langka atau kayak yang jarang terjadi, item ini biasanya ditampilkan secara terpisah di laporan laba rugi setelah dikenakan pajak. Contoh nyatanya pada perusahaan Huntsman Corporation pada tahun 2006, saat itu nilai aset yang dibeli lebih tinggi daripada nilai aktualnya. Huntsman ini dia tuh membeli perusahaan Chiba pada tahun 2006, sehingga dicatat keuntungan besarnya itu dicatat sebagai extraordinary gain. Pada tahun 2009 dan 2011 juga ada keuntungan dan kerugian yang mereka alami terkait pembayaran kontingen dan juga pengembalian biaya yang dianggap juga sebagai extraordinary item. Next. Berikutnya ada issue yang terdiri dari material changes in number of shares outstanding, yang dimana jumlah saham biasa yang beredar bisa berubah secara signifikan. Nah, perubahan tersebut itu biasanya dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama itu perusahaan membeli kembali sahamnya atau mereka menerbitkan saham baru. Nah, perubahan ini bisa mempengaruhi harga atau earning per share-nya, nilai per sahamnya. Karena semakin sedikit saham yang beredar, maka laba per sahamnya itu cenderung lebih meningkat, meskipun in totalnya itu tidak berubah. Kemudian contoh nyatanya itu ada Best Buy pada tahun 2012,
mereka itu membeli kembali saham sebesar 54,6 juta saham, dan pada tahun 2013 mereka membeli kembali 6,3 juta saham. Nah, alasannya itu kenapa? Karena mereka itu mau mengurangi dilusi dan juga memperbaiki struktur modal mereka. Namun karena jumlah saham yang dibeli kembali jauh lebih besar daripada jumlah saham yang diterbitkan, hal ini menunjukkan bahwa salah satu tujuan utama mereka adalah meningkatkan EPS-nya demi membangun kepercayaan investor. Next. Yang terakhir ada operating earnings atau yang biasa disebut juga core earnings, pro forma earnings atau EBITDA. Nah, laba operasional ini juga ukuran laba ini juga itu mempertimbangkan beban tertentu. Ukuran laba tanpa mempertimbangkan beban tertentu seperti bunga, pajak atau depresiasi dan juga amortisasi. EBITDA juga dihitung dengan menghapus biaya tersebut dari pendapatan operasional sehingga memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan menghasilkan uang kas dari aktivitas utamanya. Kenapa sih biasanya perusahaan itu lebih suka dengan EBITDA? Karena depresiasi dan amortisasinya itu bukan biaya tunai atau mereka anggap tidak nyata. Dan kemudian angkanya itu juga tidak terlihat lebih besar dan lebih sehat. Kemudian ada regulasi penting yang dikeluarkan oleh Komisi Sekuritas Amerika pada tahun 2003, di mana mereka itu mengharuskan perusahaan yang menggunakan angka pro forma untuk menjelaskan bagaimana angka tersebut bisa dihitung dan membandingkannya dengan angka yang sesuai dengan standar GAAP agar investornya tidak salah paham. Sekian presentasi dari kelompok 1. Masuk sini coba. Jika ada pertanyaan, silakan ada pertanyaan. terus saya. Tanya. Presentasi harus tanya. Saya ada tugas ini gitu ya? Nggak ada. Infonya kemarin nggak ada hanya tugas pokok aja. Berarti yang upload siapa ini? Yang presenter aja? Iya. Kerja minggu ini tuh presenter aja. Oh, Iya. iya. Iya, sudah kerja yang Yang lain dapat nilai tadi. Ini soalnya posisi penilaian juga agak susah ya sekarang merubah ini. PS-nya ini loh harus dihitung setiap yang ini nggak ada. Lu pemuan.
tugas ya. Tugas-tugas oh bener-bener. Ada tentang apa nggak ada yang nanya. Atau melanjut ke kelompok setelahnya dulu kan baru diskusi pertanyaan. Nanti kalau mereka lupa. Berarti yang jawab berdua ke depan gitu. Sampai sini beberapa pertanyaan disambung dulu. Aku mau nanya sih Bu. Ya. Oke, itu kan di PPT kalian kan ada ngomong kalau misalnya Goodyear mendapatkan pendapatan bunga lebih tinggi dibandingkan kawan-kawan sebelumnya. Nah ini tuh Amerika ini mereka melakukan pergantian peraturan perpajakan atau bagaimana? Karena kan secara nggak langsung buat angka 11 juta ini kan sangat besar dan menguntungkan perusahaan. Kita tampung dulu boleh. Itu yang bukunya Fraser ya berarti ya. Itu bukunya Fraser. Fraser. Iya, Bu. Pressure. Oh iya. Yang Ini edisi 11 Ibu, soalnya kita nggak nemu yang edisi 12. Jadi Jadi kita langsung yang turning quality depannya nggak ada. Kita disuruhnya apa yang Apa yang bisa bisa ada. Oh apa yang bisa bisa. Oke. Pertanyaan lain? Jadi kelompok berapa yang tanya? Tanya kelompok berapa? Saya kelompok 3. Untuk apa perubahan pada tahun 2012 Goodyear kan mendapatkan pendapatan bunga tinggi pada tahun sebelumnya karena itu hasil keputusan pajak yang menguntungkan. Hasilnya menguntungkan bagi perusahaan di Amerika Latin sebesar 10 juta. Untuk kasus detailnya kita nggak tahu karena di state di dunia itu kita kurang tahu mereka dapat informasinya dari mana. Tapi bisa diasumsikan karena ada
perubahan dari regulasi perpajakan yang ada di Amerika. Karena kalau misalnya kamu baca, kalau misalnya dibaca sebelumnya kan pendapatan bunga juga bisa diatur. Jadi kalau sudah pendapatan operasional biasanya berasal dari investasi jangka pendek seperti simpanan uang di bank ataupun secara berharga. Meskipun nambah keuntungan, tapi tidak menjadikan kegiatan usaha karena dia nggak itu kegiatan usaha usaha bisa jadi aja. Aku kurang tahu regulasi di Amerika Latin kayak gimana, dan kira-kira pajak mereka tuh lebih rendah untuk di investasi jangka pendek, karena itu gara-gara itu mungkin seharusnya mereka tuh keuntungannya lebih kecil kan, karena mungkin ada lonjakan investasi dan lain sebagainya. Mereka bisa aja ngurus. Iya, sebenarnya itu juga mungkin karena asumsi kalau misalnya ada lagi bisnis kita apa gimana gitu, terus habis itu mereka tuh mungkin menurunkan apa ya, persentase pajak yang harus dibayar sama investor untuk investasi jangka pendek kayak gitu mungkin ya. Makanya kalau misalnya di buku itu ini kan dari tahun 2011 dia melakukan investasi. Nah, untuk bunganya itu untuk 2011 itu sekitar 16 jutaan. Habis itu naik jadi 17, habis itu naik lagi sampai 41 di tahun 2013. Mungkin naik yang sangat signifikan itu yang dimaksud seperti itu. Agak beda sebenarnya. Oh, beda. Oh iya, kan kita ada di situ. Soalnya kita nggak dapat nilai di 12 Bu, yang dikasih di RS itu cuma secara dolar. Oh, punya bawa yang 12. Iya, 12 dulu. Ada lagi yang mau bertanya? Lagi? Ya. Tapi di Silati juga depannya juga emang diminta appendix-nya aja ya? Terus saya sih chapter 3, appendix 3 itu sih. Di Silati kan FO chapter 3, appendix 3. Kalau kita dikirim di bagian kelompok Bagian IVA pembagian kelompok di bawah itu kan ada catatannya Bu. sumber referensi itu kan? Iya. Nah ya, FO chapter 3, appendix 3. Chapter 3 dan appendix maksudnya. Oh. Ketika kita submit kita tambahin dulu kali ya. Hah? Kan kita belum submit. Belum submit. Iya, belum submit. Mungkin kita tambahin dulu ya. Ada. Cuman beda pemahamannya. Tadi itu dikira cuma appendixnya aja. Pokoknya chapter 3 semua itu intinya. Yang lain itu lihat aja. Itu kan ada appendixnya. Chapter 5. Nggak ada pertanyaan ganti ya. Mau tanya yang di bagian slide 15 yang discretionary expense itu kan di itu kan di tertulis dampak pada kualitas laba itu kan meningkatkan laba dalam berjalan tanpa dapat merugikan profitabilitas jangka panjang karena menurunkan kualitas laba. Kira-kira menurut kalian pada situasi gimana sih perusahaan itu harus pakai discretionary expense ini? Jadi kalau misalnya discretionary expense ini mungkin akan kami gitu. Ada discretionary expense itu tergantung perusahaannya. Jadi karena nggak esensial untuk tidak begitu penting untuk kegiatan operasional perusahaan tiap hari. Kayak selesai di government kan nggak harus setiap hari. Terus advertising and marketing itu juga angkanya opsional untuk perusahaannya. Nah, jadi untuk mengurangi biaya atau menambah biaya itu ya
tergantung perusahaan yang mau kayak gimana. Nah sebenarnya kalau misalnya di buku itu ada mention perusahaan Jogja juga. Perusahaan Cognex Corporation. Nah, kalau misalnya di sini tuh dia bilang kalau misalnya gimana kalau misalnya marketing, pasti kan kita ekspektasinya adalah labanya naik. Nah, tapi dengan meningkatnya laba itu dan juga meningkatnya ekspansi ini kan pasti nanti kan kayak Ya sama aja. barengan. Tapi biasanya itu sesuatu berekspektasi juga kayak gini. Tahun ini kita marketing nih, hancur-hancuran kita marketing. Tapi tahun berikutnya itu kita nggak perlu habis-habisan marketing nggak perlu ngabisin biaya di marketing. Nah, kayak dikurangin. Nah, tapi biasanya kalau misalnya kayak gitu, laba itu juga bakal menurun gitu loh. Kalau misalnya di buku itu ceritanya kayak gitu. Jadi biaya diskresionnya itu ya opsional, tergantung perusahaan mau kayak gimana. Itu kan kalau dampaknya itu kan meningkatkan laba tahun berjalan, tapi kalau secara jangka panjang itu kan bakal merugikan profitabilitas, Bu. Karena menurunkan kualitas laba. Nah, terus pertanyaan saya, pada kondisi seperti apa perusahaan itu harus pakai itu discretionary expense yang menurunin beban-beban biaya operasional variabelnya itu? Karena kan pada jangka panjang kan tetap bisa merugikan. Cuma saya opsional tergantung perusahaan. Berarti peningkatan laba itu maksudnya mengurangi beban itu. Iya, benar. Iya. Aku benar. Jadi kalau opsional atau enggaknya itu kan tergantung pendekatannya perusahaan. Nah, kenapa kok di sini kita bisa ngomong misalkan dulu dengan profitabilitas jangka panjang? Karena banyak earning quality. Itu kan kamu ingin melihat seberapa berkualitasnya laporan pendapatan itu. Nah, kalau misalnya kamu lama-lama berkurang terus, kan sebenarnya discretionary expense ini kan udah keluar. Tapi nek saya kamu exclude dari laporan hasilmu, kan sebenarnya kamu ngeluarin uang, tapi kamu nggak menunjukkan kalau kamu tuh mengeluarkan uang, biar kamu tuh labanya kan bisa. Nah, kalau secara jangka panjang, kamu ngeliat, oh, aku sebenarnya profit aja, aman-aman aja. Tapi sebenarnya kalau misalnya kamu nambahin discretionary expense ini, sebenarnya labamu tuh nggak sebesar itu. Karena itu dia tuh bisa mengurangi kualitas laba. Bukan berarti dia tuh kayak nurunin bukan berarti dia tuh kayak apa ya sebenarnya? Untuk jangka panjang atau jangka pendeknya itu tergantung sama mereka display dari discretionary expense itu aja. Sebenarnya dia tuh nggak mempengaruhi profitabilitasnya secara literally, tapi dia tuh mempengaruhi kualitas dari earningmu ini di masa depan. Untuk ngambil keputusannya, kan biasanya kan kalau saya ngambil keputusan dengan oh seberapa banyak laba dan lain sebagainya. Jadi pertanyaannya sebatas apa boleh gitu kan? Sebatas apa boleh melakukan? Pada situasi perusahaan kayak gimana Bu kok sampai dia boleh pakai mengurangi biaya R&D dan lain-lain? Karena kalau materi saya nanti kan biaya R&D itu sifatnya itu bisa dikapitalisasi atau dibebankan secara langsung. Itu antara mau tergantung ada dua kondisi Bu. Kalau yang mau dikapitalisasi itu cuma boleh material, equipment sama fasilitasnya. Sedangkan kalau ada dua pembebanan, kalau yang menurut IFRS itu harus sampai fase-fase tertentu baru dia boleh dikapitalisasi. Contohnya kalau sudah kelihatan pada tahap development itu baru boleh dikapitalisasi. Karena kalau masih riset tidak boleh. Ini sebenarnya kaitannya yang saya satu sudah ambil TA belum? Sudah ambil karya apa sih? Konversi. Semuanya makan ini di sini. Ada yang sudah ambil TA? Sudah. Sudah. Cari akuntansi. Sudah toh? Ya, ambil itu namanya. Ini kelas TA ada kan? Lagi ngambil. Masih ambil atau sudah masuk semua? TS jadi nggak Pak? AKS. Ya, baru ambil sih jelas lagi. Jadi discretionary itu
kalau di dalam asuransi masuk materi earnings management. Ya, bisa discretionary itu sesuatu yang sifatnya accrual. Jadi accrual ini kan boleh diakui berupa accrual ya, belum. Jadi saya kalau kita itu seperti cadangan piutang, itu kan kita mengakui bebannya setiap tahun. Ya, atau paling gampang depresiasi aja. Beban depresiasi itu kita juga bisa mengatur kan karena dia sifatnya accrual. Tapi sebenarnya beberapa discretionary yang sifatnya accrual itu mau nggak mau nanti akan terjadi. Jadi seperti pajak itu lah yang menunda waktu, tapi in total dalam jangka panjang itu akan sama. Nah, tapi kalau di perilaku earnings management itu ada yang namanya non discretionary accrual. Nah, bagi yang sifatnya accrualnya non discretionary itu yang berbahaya. Nah, itu yang ke arah earnings management. Jadi kalau kita mengukur manipulasi laba dan laba itu kita mengukur yang non discretionary. Jadi kalau yang discretionary itu pada jangka panjang memang pada akhirnya akan sama. Hanya di jangka pendek aja dia akan memberikan efek ke laba. Jadi sebanyak apa dia boleh melakukan ya tergantung dia tujuannya di periode itu apa, dia mau meningkatkan labanya atau menurunkan labanya. Kenapa kok ada perusahaan mau menurunkan laba? Kenapa? Oke. Atau kalau di chapter itu ada, tadi kukijir disebut nggak ya? Ada. Nah, itu salah satunya kukijir. Jadi kalau kita lagi hitung di periode ini, kita bisa membebankan beban yang lebih gede gitu, supaya labanya nggak bisa turun. Jadi di periode ke depan mungkin bebannya lebih kecil. Jadi nabung gitu ya, kukijir itu kan kita bisa mengakui yang sekarang atau sebaliknya juga. Nah, itu makanya nyambung sebenarnya sebelum yang appendix sama appendix itu ya, nanti coba dibuka lagi. Ya, ada lagi? Ada kelompok lain yang dia tanya? Sudah ganti ya. Di presentasi. Terima kasih. Ya, tepuk tangan cuma satu. Ya, ini kayak kopi. Kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Tapi tetap loh. Oh, selamat sore Bu Dani dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 di presentasi tentang analyzing operating activity. Sini ada Iris, Erin dan juga saya. Yang pertama income external, kita ada income konsep income. Income itu ada secara alternatif ada dua, itu ekonomi income dan juga permanent sustainable income. Kalau ekonomi income itu dia mengukur perubahan sisi dari kekayaan penghasilan dari suatu periode. Nah, secara teoris ini
include arus kas dalam periode tersebut dan juga present value dari arus kas yang akan diterima di masa depan. Sedangkan kalau permanent sustainable income itu estimasi dari rata-rata pendapatan stabil yang diperkirakan diperoleh oleh suatu usaha sepanjang umur usahanya dan pada kondisi bisnis sekarang. Nah, sementara itu ada yang namanya accounting income. Kalau accounting income itu dikatakan pada average aktual, itu dilakukan dengan cara mengakui pendapatan dan menentukan biaya sesuai dengan pendapatan tersebut. Nah, di accounting income sendiri itu sering sekali terjadi kesalahan pengukuran yang muncul karena adanya distorsi akuntansi. Nah, hal ini disebabkan adanya diakibatkan seperti pengukuran yang detail dan juga adanya pelanggaran manajemen dan juga kesalahan estimasi. Nah, oleh karena alasan tersebut dapat disimpulkan kalau accounting income itu bisa mempunyai 3 komponen, yaitu permanent recurring komponen, yaitu berulang-ulang, lalu transitory yang hanya sekali-sekali, dan juga value irrelevant komponen, itu yang tidak relevan dengan accounting income. Nah, fungsinya sebagai analis adalah mereka harus dapat memilah mana sih yang permanent income atau recurring komponen, mana yang transitory, dan juga mana yang value irrelevant, agar mereka bisa tahu earning power dari sebuah perusahaan dengan baik. Nah, untuk dimensi income itu secara garis besar jadi 2, ada recurring tadi sudah dijelaskan sama non recurring, kedua operating sama non operating. Nah, sesuai konsepnya sendiri, kalau recurring itu berarti pendapatan yang kita ekspektasikan itu bisa kita dapat dari aktivitas inti operasi kita, dan yaitu kita akan dapatkan secara berulang-ulang ya. Contohnya kalau kita perusahaan rokok, ya kita mau dapat pendapatan kita dari mana ya? Dengan cara kita jual produk kita rokok. Nah, tapi kalau kebalikannya, kalau non recurring itu berarti artinya kita ingin dapat pendapatan yang sekiranya itu hanya bisa terjadi sekali dalam satu periode. Contohnya itu gimana? Contohnya kalau kita jual aset kita. Nah, kalau waktu kita jual aset kita kan bisa aja dapat gain. Nah, tapi gain itu kan belum tentu terjadi setiap periode, karena belum tentu setiap periode kita bakal jual aset kita. Terus yang kedua, klaim asuransi kalau saat kita itu terkena bencana. Nah, lalu yang kedua ada pengukuran operating dan non operating. Kalau sesuai namanya, kalau operating berarti dari aktivitas operasi kita, kalau non operating tidak dari aktivitas operasi kita. Sebenarnya antara recurring dan non recurring sama operating dan non operating itu konsepnya mirip, cuman yang membedakan kalau recurring non recurring itu dilihatnya itu dari kita mau bekerja secara berulang atau enggak. Kalau operating non operating itu dari aktivitas inti kita apa enggak. Nah, kalau operating ya sesuai dengan penjelasannya juga, berarti kita mau dapat dari aktivitas inti yang sama kayak sudah saya jelaskan di berulang tadi. Kalau kita misalnya kita jual produk ataupun jasa, ya kita dapat pendapatannya dari mana dengan penjual produk atau jasa itu. Kalau non operating berarti yang bukan dari aktivitas inti seperti tadi kayak jual aset, klaim asuransi. Nah, untuk pengukuran accounting income itu dibagi jadi 3. Yang pertama ada net income. Net income itu ya kita semua sudah tahu kalau itu seperti kalkulasi di mana pada saat menghitung net income itu memperkirakan semua pendapatan dikurangi dengan beban-beban yang ada, termasuk ya beban operasi, beban pajak, terus habis itu dikurangi juga termasuk dengan discontinued operation. Nah, perbedaannya kalau yang comprehensive income itu, pada comprehensive income itu merupakan total beban ekuitas selama satu periode yang bukan merupakan transaksi dengan pemilik. Nah, biasanya kalau di comprehensive income itu salah satu komponennya yang kita sudah pernah tahu pada HKL itu ada comprehensive income yang isinya unrealized gain atau loss yang biasanya nggak diakui di laporan laba rugi. Nah, yang ketiga ada income from continuing operation. Nah, kalau di income from continuing operation ini itu sebenarnya mirip kayak net income, cuma yang membedakan pada continuing operation itu ada keywordnya continuing, berarti yang mau diakui itu hanya dari aktivitas yang masih dilanjutkan. Nah, berarti nanti kita hitungnya hanya sebatas pendapatan, kurangi beban, kurangi tax. Nah, nanti sebelum kan kalau mau dapat income nanti dikurangi discontinued. Nanti kita nggak perlu hitung discontinued itu supaya kita bisa tahu income from continuing operation-nya itu sendiri. Itu ada non recurring Sore kok, menuju masuk. Bentar kok. Terus ini di belakang. Bisa awal ya? Paham gak? Uang kan. Dia nggak salah deh.
items terdiri dari extraordinary items, discontinued segment, accounting change, dan special items. Nah, extraordinary items ini itu adalah pos yang bersifat tidak biasa dan sangat jarang terjadi. Nah, sebagian besar extraordinary items itu berasal dari keuntungan atau kerugian akibat pelunasan hutang lebih awal. Pos ini itu disajikan terpisah dalam laporan laba rugi agar tidak tercampur dengan pendapatan atau beban normal dari perusahaan. Nah, agar suatu pos itu dapat dikategorikan sebagai extraordinary, itu harus memenuhi dua syarat sekaligus, yaitu infrequent occurrence dan unusual nature. Nah, unusual nature ini itu kejadian atau transaksi yang sangat abnormal dan tidak berhubungan langsung dengan aktivitas normal perusahaan. Sedangkan unfrequent occurrence itu kejadian atau transaksi yang tidak dapat diperkirakan akan berulang dalam waktu dekat. Walaupun extraordinary items ini itu bersifat sementara, extraordinary items itu tetap menimbulkan biaya atau manfaat nyata bagi perusahaan sehingga mempengaruhi economic income. Selanjutnya itu ada discontinued segments. Nah, ini terjadi ketika perusahaan itu menjual atau menghentikan divisi atau lini produk tertentu yang merupakan komponen bisnis yang dapat diidentifikasi secara terpisah. Nah, tujuan dari discounted operation ini itu supaya kinerja operasi itu nggak berlanjut dan nggak tercampur sama operasi yang sudah dihentikan. Nah, kalau discounted operation ini dia arus kas dan operasi komponen bisnis itu harus jelas terpisah dari bisnis utama yang masih berjalan, dan juga bisa berupa segmen bisnis, unit pelaporan atau anak perusahaan. Selanjutnya ada accounting change. Nah, accounting change ini perusahaan itu dapat mengubah metode akuntansi atau asumsi penyusunan laporan keuangan karena adanya standar akuntansi baru, penyesuaian agar lebih sesuai dengan perubahan aktivitas atau kondisi bisnis, dan juga terkadang dilakukan untuk mempercantik laporan keuangan. Lalu selanjutnya ada special items. Special items ini itu transaksi atau kejadian yang tidak biasa atau jarang terjadi, tetapi tidak keduanya sekaligus. Jenis utama dari special items ini ada dua, ada restructuring charge dan asset impairments. Nah, asset impairments ini itu terjadi ketika nilai wajar itu lebih kecil dari nilai tercatat di aset di neraca. Penyebabnya itu terjadi karena turunnya harga pasar, permintaan teknologi usang atau perubahan strategi bisnis. Sedangkan restructuring charge ini muncul ketika perusahaan itu melakukan perubahan besar dalam strategi dan struktur bisnisnya, yang bisa melibatkan perubahan strategi bisnis, reorganisasi finansial, dan perubahan struktur fisik, misalnya penutupan pabrik atau PHK besar-besaran. Lalu selanjutnya ada revenue recognition. Nah, pendapatan itu tuh adalah arus masuk dari aktivitas utama dan berulang, misalnya penjualan barang atau jasa. Sedangkan keuntungan itu adalah kenaikan ekuitas dari transaksi sampingan atau tidak rutin, misalnya penjualan aset tetap. Sehingga pendapatan itu dapat digunakan sebagai dasar untuk memprediksi kinerja masa depan. Nah, kriteria dari revenue recognition itu ada aktivitas yang menghasilkan pendapatan sudah hampir selesai dan tidak ada upaya signifikan yang masih perlu dilakukan untuk menyelesaikan transaksi. Yang kedua, resiko kepemilikan dari penjualan telah berpindah ke pembeli. Lalu pendapatan dan beban terkait dapat diukur atau diestimasi dengan tingkat akurasi yang wajar. Lalu pengakuan pendapatan itu biasanya menghasilkan peningkatan kas, piutang, surat berharga dalam kondisi tertentu itu dapat berupa peningkatan persediaan atau aset lain atau penurunan kewajiban. Lalu transaksi pendapatan itu terjadi secara wajar, yaitu dengan pihak independen, bukan dengan pihak yang masih berada dalam kendali perusahaan. Dan transaksi pendapatan itu tidak bisa dibatalkan, misalnya tidak ada hak retur atau pengembalian yang signifikan. Nah, revenue recognition itu tuh ada pendapatan dengan hak retur atau right of return. Nah, pendapatan ini itu hanya boleh diakui saat penjualan jika syarat itu terpenuhi. Penjualan diakui dengan penyesuaian estimasi retur. Jika tidak, pengakuan pendapatan itu ditunda. Lalu ada franchise revenue, itu pendapatan franchise. Menurut standar akuntansi, pendapatan dari franchise fee hanya diakui jika semua layanan atau syarat
material telah dipenuhi oleh franchise. Lalu yang ketiga itu ada product financing arrangement, itu merupakan perjanjian pembiayaan persediaan yang secara bentuk tampak seperti penjualan, tetapi sebenarnya itu hanya sarana pendanaan. Contohnya itu perusahaan menjual persediaan lalu setuju untuk membelinya kembali di masa depan dengan harga tertentu. Lalu ada analysis implication of revenue recognition. Nah, laporan laba rugi itu sangat penting bagi analisis dan penilaian perusahaan serta menjadi fokus manajemen karena berkait dengan kontrak berbasis akuntansi, tekanan pencapaian laba, kompensasi manajemen, dan nilai opsi saham. Adanya intensif tersebut membuat manajemen dapat memilih metode akuntansi yang menguntungkan kepentingannya meski sesuai aturan. Nah, revenue recognition itu menjadi peristiwa kritis dalam penentuan laba sehingga perlu dianalisis apakah mencerminkan realitas ekonomi. Terus kita juga harus mewaspadai praktik manajemen yang menggeser waktu revenue recognition. Misalnya laba diakui saat menjual ke dealer padahal belum ke konsumen akhir. Nah, SIC itu menyoroti resiko revenue recognition bila pembeli itu minim modal sendiri, sangat bergantung pada utang atau penjual, dan asetnya terutama berasal dari penjual. Selanjutnya kita ke arah debit charge. Debit charge sendiri merupakan biaya yang ditangguhkan di mana biaya yang sekarang itu diduga mengakuannya sebagai beban karena diharapkan biaya itu dapat memberikan manfaat pada proyek-proyek mendatang. Nah, debit charge ini ada 3 contoh. Yang pertama adalah riset dan development. Jadi secara konsep R&D itu seharusnya dikapitalisasi karena dapat menciptakan manfaat di masa yang akan datang. Namun karena manfaatnya penuh dengan ketidakpastian, kita saat melakukan riset dan development belum tentu berhasil. Karena itu akuntansi mengharuskan biaya R&D itu langsung dibebankan. Tepatnya perusahaan pendapatan perusahaan bisa turun drastis saat melakukan R&D besar. Meskipun pasar menilai positif perusahaan. Nah, dalam R&D sendiri ada perbedaan YCAP sama IFRS. Kalau YCAP sendiri, dia semua beban tersebut harus dibebankan kecuali material, fasilitas, dan equipment yang boleh dikapitalisasi. Karena kalau IFRS mereka tidak ada perbedaan, hanya untuk bagian riset, ada perbedaan untuk bagian riset itu harus dibebankan. Namun kalau bagian development itu baru boleh dikapitalisasi. Selanjutnya untuk komputer software exchange sendiri, yaitu agak berbeda dengan R&D karena kalau R&D sendiri kan perlu ketidakpastian, sedangkan kalau software exchange ini nanti akan berkaitan dengan pendapatan di masa kini dan masa sekarang. Untuk perbedaan dari perlakuan menurut YCAP dan IFRS, kalau YCAP dia ada mengenal adanya technological feasibility. Nah, kalau misalnya belum tercapai, maka beban tersebut harus dibebankan. Namun kalau memang sudah teknologi sudah mulai tercapai dan sudah satu tempat berfungsi secara teknis, itu baru boleh dikapitalisasi. Karena kalau IFRS kurang lebih agak sama, dia akan melihat apakah memang teknologi feasibility sudah tercapai atau belum, baru boleh dikapitalisasi. Permisi. Iya. Ini ada 2 upaya pengakuan yaitu FEB dan ECC. Kalau FEB sendiri dia mengakui adanya successful effort accounting, yaitu kalau memang perusahaan berhasil melakukan eksploitasi dan juga terbukti mendapatkan, mereka boleh melakukan kapitalisasi. Namun kalau misalnya mereka gagal, maka beban itu harus fully dibebankan. Kalau SEC sendiri mereka memberikan kebebasan mau pakai full cost accounting atau mungkin mau pakai successful effort accounting tadi, yang penting kamu konsisten dalam melakukan tersebut. Nah, yang selanjutnya ada sampling mencari employee benefit atau ya tunjangan tambahan buat karyawan. Nah, kalau pada topik ini itu dibagi jadi 2, benefit yang sifatnya itu bisa diakui sama yang lebih kompleks. Kalau yang bisa diakui ya kita sudah tahu semua, kayak contohnya cuti berbayar, bonus, profit sharing, dan juga asuransi kesehatan jiwa. Nah, beban ini itu bisa langsung diidentifikasi sesuai dengan periode saat hak karyawan libur sehingga tidak menimbulkan akuntansi. Nah, kalau yang lebih kompleks itu dibagi jadi 3 contoh. Yang pertama ada deferred compensation. Nah, kalau untuk mengalami deferred compensation itu sebenarnya sama kayak kalau kita kerja di suatu perusahaan, itu kita baru bisa dapat uang pensiunnya kan kalau kita sudah pensiun dulu baru bisa dapat uangnya. Nah, kalau pada deferred compensation sendiri itu sering diberikan kepada eksekutif kunci, sedangkan dengan syaratnya itu kadang bisa non-kompetisi. Nah, akuntansi itu mewajibkan minimal nilai tinggi dari kompetensi
dicatat secara sistematis selama masa kerja karyawan. Nah, yang kedua ada SAR atau Stock Appreciation Right. Itu biasanya itu kalau di SAR ini itu kita diberikan hak untuk ikut menerima keuntungan dari harga saham yang naik. Jadi ibaratnya kita nggak ikut beli saham, tapi ketika saham perusahaannya kita itu naik, kita ikut dapat keuntungan. Nah, biasanya keuntungannya itu dari mana sih? Itu ada namanya hak grant. Harga grant itu bisa dimengerti itu kayak contohnya kayak gini. Kita misalnya dikasih harga grantnya itu 1.000, ketika nanti harga pasar sahamnya di atas 1.000, berarti kan sudah ada keuntungan. Nah, nanti kita bisa dapat selisih keuntungannya itu bisa dikasih ke kita lewat baik bisa kas ataupun juga bisa dibeli saham juga. Nah, yang terakhir ada employee stock option. Nah, kalau employee stock option sendiri itu hak yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan untuk beli sahamnya perusahaan pada harga tertentu yang sudah ditetapkan. Nah, tapi kenapa sih kok employee stock option itu ada masalahnya? Nah, karena contoh gini, kalau kita misalnya saham yang beredar itu 1.000. Nah, kalau kita punya 100 lembar saham, berarti kan kepemilikan kita 10%. Nah, dengan adanya employee stock option kan berarti perusahaan itu harus issue lagi sahamnya ke yang beredar. Soalnya kan dia mau ngasih ke beberapa itu ke karyawannya kan, karena dia sudah punya hak untuk beli pada harga tertentu. Otomatis dengan lembar saham yang beredar itu kan jadi kepemilikan kita yang awalnya dari 1.000 lembar kita punya 110%, tapi karena contoh di issue 200 lembar kan jadi total yang beredar sekarang 1.200 lembar. Jadi kepemilikan kita kan udah bukan 10% lagi. Nah, itu yang dinamakan dilusi saham. Jadi efeknya itu lebih kepada pemegang saham yang sudah punya saham yang sebelumnya. Yang selanjutnya ke interest cost, itu namanya interest compensation, dan itu kita nggak tahu kalau interest compensation kita bakal hitung bunga dari bunga pokok rate-nya, karena kalau yang utang dan juga nanti ditambah dengan amortisasi antara premium atau diskon. Nah, ada dua masalah yang disebut, yaitu adalah convertible debt, di mana utang ini itu bisa ditukar menjadi saham. Nah, kalau utang sendiri, utang dan itu realitas ini dianggap sebagai hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi seluruh hasil pemindahan itu dicatat sebagai utang dan tidak ada alokasi khusus untuk adanya nilai konversi. Hal ini bisa menyebabkan adanya dilusi saham kalau memang orang yang utang ini itu melakukan konversi apapun tersebut. Nah, selanjutnya debt reverse. Nah, kalau aplikasi dijabarkan keluaran, maka sebagian besar pembiayaan akan dialokasikan ke ekuitas. Misalnya bicara sebagai utang tapi dengan diskon. Nah, diskon ini nanti akan diamortisasi sepanjang umur obligasi sehingga dapat meningkatkan biaya bunga efektif yang dari utang tersebut. Nah, dari sini untuk bagi analis itu penting untuk melihat daya dilusi saham ini karena menurut tidak dan juga bunga efektif yang benar-benar ada dari tiap barang sini. Nah, selanjutnya interest capitalization itu bunga yang timbul selama pembangunan atau produksi aset tidak langsung dibebankan ke laboratorium, melainkan ditambahkan ke biaya aset. Bangun pabrik, gedung dan mesin. Nah, tujuannya mengukur biaya perolehan suatu aset itu sangat akurat dan supaya biaya aset tersebut termasuk bunganya nanti akan diamortisasi seiring Barusan 48 menit. Nah, lalu topik berikutnya kita masuk ke income tax. Nah, jadi kan kalau di income tax sendiri secara pajak dan akuntansi kan ada perbedaan. Maka dari itu kita tuh punya dua sumber, ada buku laporan keuangan dan juga buku pajak. Ya, kalau buku laporan keuangan kita semua tahu lah, yaitu sesuai dengan aturan yang sudah ada, yaitu USJF ataupun IFRS. Nah, kalau tujuannya itu sebenarnya kan kalau laporan keuangan kan untuk memberikan informasi kepada stakeholder, investor ya untuk tahu kinerja keuangan. Tapi kalau buku pajak itu fokusnya lebih kepada untuk sebagai pedoman kita untuk bayar pajak. Contohnya kayak PPh badan itu 22% dan lain-lain gitu. Nah, dengan adanya perbedaan secara akuntansi dan pajak ini, tentu kan laba yang ada itu terpisahkan antara ada laba secara akuntansi dan juga laba secara pajak, yang itu bisa dipahami menyebabkan ada perbedaan beda waktu dan juga beda tetap. Nah, kalau dari sisi beda waktu sendiri itu perbedaan dianggap sebagai perbedaan sementara antara aturan akuntansi dan juga aturan pajak. Nah, namun di masa depan itu nilainya bisa balik. Contohnya itu gimana sih? Contohnya itu ada kayak depresiasi. Secara akuntansi biasanya kita pakai straight line. Nah, tapi kalau secara pajak itu pakai declining balance. Nah, itu kan untuk alokasi per tahunnya itu bisa beda. Tapi kalau
dihitung sampai jangka waktu akhir, total depresiasinya kan bakal sama, bakal balik ke angka total depresiasi seharusnya. Nah itu yang dimaksud pada beda waktu. Nah yang kedua ada beda tetap. Kalau beda tetap itu ya artinya terdapat perbedaan yang nggak akan balik antara akuntansi sama pajak. Contohnya itu bisa dimengerti ada kayak biaya jamuan, sumbangan, denda. Nah kalau secara akuntansi biaya-biaya itu kan dianggap sebagai beban, tapi kalau secara pajak itu dianggap sebagai non-deductible expense atau nggak boleh dibebankan. Atau ada contoh lain lagi seperti pendapatan dividen yang sebenarnya secara akuntansi itu dianggap sebagai pendapatan, kita biasanya jatuhnya pendapatan, tapi kalau secara pajak itu bisa dikecualikan daripada objek pajak seperti itu. Nah, selanjutnya ada deferred tax liability itu yang muncul karena laba GAP yang lebih besar dari laba pajak. Jadi seperti kayak kita bayar pajaknya itu lebih kecil daripada yang seharusnya dibayar pajak, sehingga nanti kita akan mempunyai beban pajak di masa depan. Nah sebaliknya ASEAN itu muncul kalau laba GAP itu lebih kecil dari laba pajak, sehingga kita sekarang kita bayar pajaknya lebih besar, namun nanti kita bisa mengurangi beban pajak. Nah untuk bagian hitam diskusor karena tadi ada DTA, beda tetap beda waktu ya. Perusahaan itu wajib memberikan catatan tertutup soal pajak yang biasanya berisi tentang beban pajak, yaitu estimasi beban pajak penghasilan yang dicatat perusahaan dalam laporan bagi untuk suatu periode, misalnya gabungan pajak diri dan juga pajak tambahan, lalu juga komponen-komponen DTA dan DTL, misalnya perbedaan depresiasi, kontribusi garansi dan deferred revenue, sehingga mereka bisa tahu beban atau mungkin aset yang akan dimiliki perusahaan di masa mendatang. Lalu juga harus ada rekonsiliasi tax rate membandingkan statutory tax rate misalnya 30% di Amerika Serikat dengan effective tax rate di perusahaan. Yang dari kami, terima kasih. Lanjut diskusinya. Saya kan sempat mention soal yang employee benefit gitu kan. Sebelumnya tadi employee benefit. Nah di situ ada tiga benefit kompleks, ada different compensation, stock appreciation price, sama employee stock option. Jadi kalau misalnya kamu perusahaan yang stoknya itu naik turun, anggap aja stoknya naik turun. Apakah kamu bakal gambling dan kamu ngasih employee benefit berupa stok, atau kamu nggak gambling tapi tetap ngasih berupa pensiunan? Jadi kalau misalnya kamu waktu hoki-hokiannya orang ini ngeklaim, misalnya kayak employee-mu yang pensiun ini ngeklaim benefitnya mereka tuh waktu stoknya rendah atau stoknya lagi jelek kayak gimana gitu, kan kamu lebih bayar benefitnya kan lebih kecil daripada yang kalau misalnya stoknya lagi gede, kamu kan berarti employee benefitnya kan makin gede, kamu makin tinggal. Mau izin ya, kan kalau yang saya baca di
kalau kita mau kasih SO itu ada tujuannya juga supaya kalau SO kan tadi seperti yang kita tahu kan kita bakal kasih karyawan itu harga tertentu untuk dia beli SO itu. Nah sebenarnya kan yang pengen perusahaan melakukan kenapa kok pakai SO itu supaya untuk meningkatkan motivasinya karyawan supaya dia bisa kerjanya itu lebih keras lagi lah hitungannya. Soalnya kan dengan sahamnya naik dia dapat keuntungan lebih baik. Makanya kalau menurut saya lebih baik pakai SO daripada kompensasi. Karena kalau kompensasi dia mikirnya ya udah kerja seadanya aja. Tapi kalau dia sudah pensiun perusahaannya bagus dia tetap harus kasih kompensasi. Tapi kalau SO kan harus kerja keras dulu supaya harga sahamnya naik supaya dia bisa tetap dapat kompensasi. Kelompok berapa? Kayak tentang special item. Special item itu kan kita bisa ngakuin gain atau loss atas kejadian yang mungkin di luar prediksi usaha gitu ya. Misal nih ada case gitu, perusahaan minyak dan gas. Mereka ada insiden minyaknya lepas pantai. Terus kerugian yang mereka buat clean up itu sama mereka dimasukin ke special item. Nah mungkin kalau kejadiannya sekali doang kan nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sampai keulang gitu kejadian sekali lagi, kan anggapannya tuh bisa jadi bentuk kelalaian usaha gitu kan ya. Nah jadi menurut kalian keberadaannya special item ini menguntungkan atau justru beresiko? Karena kan anggapannya bisa menutupi kelalaian usaha atau bisa jadi celah buat perusahaan itu ngelakuin kayak mismanagement gitu. Jadi gimana caranya supaya tetap kelihatan untung padahal mereka ada ruginya gitu. Padahal kan sampai sekarang juga standar IFRS sama JEP masih mengesankan untuk mengakui special item. Jadi gimana pendapat kalian?
apalagi kalau berulang-ulang terus, karena ya kalau kan muncul kan namanya dibanding kayak misalnya tadi membersihkan pantai ya, pasti kan terlihat dari investor melihat kok ternyata perusahaan itu nggak bisa manage poli itu dengan baik sampai bakal jadi hal seperti itu. Dan menurut saya dengan kalau sepeda atau apalagi berulang tersebut tentu bagi perusahaan pasti akan merugikan, terutama di bagian reputasi juga, karena mereka seolah-olah ya nggak lalai ya dalam melakukan oli tadi ya. Gimana? Kelompok 5 sudah menjawab. Ada lagi? Saya kiri pemerintahnya. Aku izin nanya. So, berapa dulu? Dari kelompok 8 kalau tak sama. Kita kan kelompok 8 juga. Memang kita 8 juga. Iya, 8. Kelompok 8. Heeh. Tadi kan di materinya revenue recognition itu kan dijelaskan kan, kalau misalnya ada pendapatan kan ya boleh. Nah, jika perusahaan menggunakan metode percentage of computation yang melakukan pendapatan proyeknya jangka panjang, kan otomatis bisa muncul resiko manipulasi pendapatan dan melalui estimasi biayanya. Nah, itu dampaknya terhadap kualitas labanya itu apa sama kepercayaan itu investornya ke klien itu gimana? Kalau dia pakai metode itu dampaknya itu bisa berdampak pada kualitas labanya. Nah, misalnya labanya itu nggak lagi mencerminkan kinerja operasionalnya dia, jadi kayak menghasil manipulasi gitu, dan kualitas labanya itu menurun karena mengandung unsur subjektif. Nah, sedangkan kalau untuk tadi apa kepercayaannya? Kalau untuk kepercayaannya itu investor itu bakal sulit menilai kinerja ekonomi dari perusahaan, karena kan nanti angka labanya itu berarti udah dipengaruhi sama manipulasinya. Masih lah liputannya. Terus kelompok berapa? Ayo. Sebenarnya lebih ingin tanya ke pertanyaan yang cukup mendasar lagi tentang ketika bunga itu dikapitalisasi itu sebagai bagian dari biaya asetnya itu waktu kapan? Nah, jika asetnya itu bentuknya aset lancar yang sewaktu-waktu bisa dijual, apakah perlu bunganya dikapitalisasi dulu? Boleh ulangi pertanyaannya ya? Ya, singkatnya ya gini ya. Dalam kondisi apa bunga itu dapat dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya aset? Nah, terus jika aset itu aset lancar, terus yang gampang dijual, sewaktu-waktu akan dijual, itu apakah perlu bunganya dikapitalisasi dulu? Dari situ kok sih?
aset ini karena berbeda untuk aset lancar atau enggak, karena intinya kan kita utang, bunganya itu nanti akan dimasukkan ke asetnya. Misal kita bangun pabrik, nanti value dari pabriknya itu akan ditambahin sama bunga tersebut. Nanti untuk kapitalisasinya nanti akan muncul waktu saat kita depresiasi. Depresiasinya kan karena value-nya ditambah karena bunga, maka depresiasinya nanti akan tinggi. Akhirnya juga bisa sama. Nah, kalau bisa dijual, waktu dijual. Dijual ya waktu depresiasi kan? Iya, di DP itu. Iya. Oke. Simpan dulu. Aris kelompokmu ya. Aku 4 po. Tanya tadi dapat bahas mengenai kontingens itu kan kalau misalnya ada perubahan akuntansi ada resiko atau ada salah satu alasannya itu supaya perusahaan mempercantik laporan. Nah, cara kita tahu perusahaan ini mempercantik laporan atau memang mencerminkan kondisi ekonomi mereka yang sebenarnya itu kayak gitu. dampaknya itu terhadap arus kas bisa dilihat dari meriksa catatan atas laporan keuangannya. Nah, jika kayak alasan dia itu merubah itu karena standar akuntansi baru atau kayak penyesuaian di laporan keuangannya, itu mungkin bisa lebih kayak ke realitas ekonomi. Tapi kalau misalnya dia alasan yang nggak jelas, terlalu umum, itu mungkin ada indikasi dari kosmetik. Terus juga bisa dilihat dari perubahan yang dilakukan perusahaannya itu, yaitu merugi atau lagi butuh kenaikan laba. Yang ada, berarti itu ada indikasi dari earning management. Mau nambahin dikit saja, kalau mau tahu ada window dressing atau enggak, sebenarnya kan kita bisa lihat timingnya juga. Kalau pada tahun-tahun itu perusahaan lagi dia ganti metode akuntansi juga ada satu pertanda. Terus kalau misalnya aset itu mulai diperpanjang, itu kan sebenarnya sudah salah satu agak ada indikasi supaya beban depresiasinya turun supaya labanya naik. Ya seperti itu sih. Lagi? Kelompok 11. Saya cuma tanya soal yang tadi biaya R&D. Kan tadi biaya R&D itu kan dibebankan langsung di awal ya. Terus kalau gitu itu apa sih resiko manajemen apa kalau misalkan laporan biaya R&D itu langsung ditetapkan di awal? Terus kalau misalkan begitu kan otomatis biayanya kan keluar kan. Terus gimana cara perusahaan itu meyakinkan investor kalau R&D-nya itu bisa terwujud? Padahal kan nggak ada, misalkan mungkin nggak ada backtrack kalau sebelumnya R&D-nya itu bisa. Jadi pertanyaannya apa? Iya, apa kayak
resiko manajemen labanya yang timbul gara-gara pembebanan biaya R&D yang di awal bebannya di awal. Yang kamu pakai ini sepatu safety itu. Iya. Ijen. Atas. Apa itu? Ijen aja. Ijen. Apa itu? Ya. Ijen aja. Berat. Kak, penting. Coba nih. Angkatan. Oh iya, penting. Tak kira berat. Menekankan Nih. kalau Pakai kaki. Terus keras. Pakai kaki ya. Angkat. tapi itu kan sebenarnya ada efeknya juga sama Apa mereknya? Crispo. Oh, Crispo. yang kayak ya lebih baik ditabung di Aku awal tuh tapi nanti gampang kena luka. Kepala ke kotak. karena enggak bebannya tuh enggak Ya seperti terus. 6 bulan terus tunggu. Termasuk Iki setahun nih. Gampang luka lah. Sudah diperhitungkan matang-matang, jadi enggak apa kayak Tapi gampang sembuh. range-nya segini. ya, penyembuhan kulitmu termasuk cepat lah ya. Dari R&D kan bisa aja gagal. Kan nggak ada bekas kayak keloid atau apa itu nggak ada. Iki 2022 papaku meninggal. Apa sebetulnya dulu? kalau Luka 3 kali. kan pembebanannya kalau menurut Itu apa itu? Kok bisa? Jadi pertama ini tuh kan gini kak terus makanya kayak keloid dulu sini karena kayak nanan gitu loh. Tak kelentek nanah sampai kayak gini. Kopek-kopek gitu ya. 3 kali jatuh Di motor. ya memang itu harus pertama lari lomba lari Ubaya itu katokku bolong satu, kedua terus mari Ubaya itu naik motor pulang sampai kukuku putar balikan ono pasir sing belakang lama sing depan kan sing kena cerot kena mana. Ketiga iku Oktober langsung Agustus September Oktober lagi Desember kena hujan anak tukang sampah lewat ini keter gitu ya di jalannya ini nyebrang keter gitu ya aku di sini kan bingung ini ngerem buka akhirnya tak rem hujan siup Hilang kendali. rosok remnya tak kena gelincir aneh 3 kali. Aktivitasmu kan padat ya. Aku nggak suka pakai celana jeans lah. Soalnya kan tebel ya jeans. Risi berat aku senang skinny gitu. Tapi kan ya kayak gini kan sebenarnya agak rawan apa ya? Rawan sobek gitu. Iya sih. Memang versi sih. jean tapi jean warnanya nggak cocok kayak hitam. Cari yang hitam. Biasanya kan orang kerja di lapangan tuh kan jeans kan. Setahu gue soalnya kan dia kuat. Aku rawan robek itu celana 3 bolong kaki. Kalau kayak gini nih kan kita kegesek aja kadang sudah putih-putih ya sudah itu sudah terkikis. Tak beli celana jean itu. Saya tak lihat kamu perasaan celananya kan celanamu hampir semua jenisnya kain-kainan.
Tahu ya? Tahu ya? Iya. Ya kelihatan aku nggak pernah lihat kamu pakai jeans lagi. Nggak pernah. Selalu hitam. Iya. Hitamku ada 3. Iya. Celana bahan terus pasti. Terus baju segini gitu. Kalau ganti warna tuh. Kerja nggak pakai helmnya apa? Sekarang tak kali kan aku bawa helm toh. Sekarang kali ini pakai kaca area. Tak bantu. Ya, saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan aja ya. Nah, dari yang terakhir aja, dari mumpung masih ingat pertanyaannya. R&D ya. Nah, ini researchnya. Menarik nggak sih tisus? Ada sih stylish benernya. Apa? Bentuknya Nah, kayak idealnya sporty gitu memang aja. kan Bentuk apa seperti ini? aktivitas riset Tapi itu safety, belum crisp. memberikan manfaat ya. Jadi perusahaan yang melakukan riset itu belum tentu akan mendapatkan manfaat dari aktivitas itu. Isador. Nah, ketika dia sudah sampai tahap development, beberapa standar itu baru memperbolehkan untuk dikapitalisasi. Iya. Ini baru boleh dikapitalisasi. Nah, ini contohnya standar IFRS maupun SAA kita ya. SAA kita itu memperbolehkan mengkapitalisasi biaya selama pengembangan itu sebagai aset yang mau diciptakan. Jadi kalau tadi contohnya misalnya kalau obat-obatan, ya berarti ketika sudah sampai tahap development ya, atau misalnya pembuatan software, nah maka itu boleh dikapitalisasi, nanti akan jadi kalau software ya berarti master file-nya gitu ya, kalau obat ya berarti sampai obatnya jadi patennya itu akan dikapitalisasi di situ. Tapi ada yang namanya apa ini namanya? Tadi teknologi apa? Apa namanya? Ya, visibility. Kelayakan ya. Visibility. Nah, ini syaratnya biaya-biaya yang terjadi di proses development itu boleh dikapitalisasi. Dikapitalisasi itu berarti diakui sebagai aset ya, bukan dibebankan. Itu kalau memenuhi syarat-syarat yang ada di masing-masing standar. Kalau cari di PSAK, carilah PSAK tentang intangible asset, ya itu ada tentang R&D, ya. Nah, kalau syarat-syarat itu sudah terpenuhi, maka dia baru boleh dikapitalisasi. Tapi selama belum, maka hanya boleh diakui sebagai beban wajib, ya walaupun pendapatan kita belum banyak, tapi biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang punya R&D itu memang akan mengalami expense yang besar di awal-awal dia riset. Ya, bahkan kalau di US GAAP ini semuanya harus di-expense-kan. Jadi kalau US GAAP itu semuanya diakui sebagai beban, baik itu tahap riset maupun development. Jadi kalau USGAP itu dia lebih sangat konservatif. Jadi kalau FRS kita kemudian standarnya Australia itu boleh memisahkan ada yang diekspenskan, ada yang dikapitalisasi. Jadi itu memang sudah sebuah aturan, ya.
Nah, terus kalau ada lagi di bagian belakang lagi, ada lagi industri ekstraktif ya atau pertambangan itu mirip dengan R&D. Jadi kalau tambang itu kan kita nyari ya dalamnya ada isinya nggak sih gitu loh. Nah maka ada yang disebut sebagai successful effort atau full cost. Kalau ekstraktif ya atau pertambangan. Nah ini kasusnya sama dengan R&D. Kalau di perusahaan tambang, kalau dia pakai successful effort, ini kalau dia menggali lubang-lubang itu ya, cari tambang, hanya yang ada isinya aja yang boleh dikapitalisasi, berarti dia pakai metode ini. Nah, kalau dulu ada beberapa standar yang memperbolehkan pakai full cost, jadi tambang itu yang dulu itu ada isinya atau enggak, itu boleh dikapitalisasi sampai dia menemukan tambang yang ada isinya. Jadi nilainya bisa gede banget ya. Dan itu membuat perusahaan jadi kurang teliti ya untuk nyari daerah mana yang memang benar-benar ada kekayaan alamnya. Nah maka sekarang lebih banyak yang pakai successful ya. Cuma saya nggak ikutin lagi standar mana yang masih boleh full cost. Jadi kalau full cost itu dia biaya yang dikeluarkan dalam mencari ya, usahanya dia untuk menggali sebuah tambang, baik itu berhasil, artinya ada isinya atau enggak, itu boleh dikapitalisasi semua. Tapi kalau yang successful ini cuman yang ada isinya aja, itu boleh dikapitalisasi jadi aset tambang. Ya. Nah jadi sebagai pembaca laporan keuangan, karena kita di mata kuliah ini kan tentang pemodelan atau kita berubah dari analisis laporan keuangan, maka kita memposisikan diri sebagai si user, pembaca atau sebagai investor. Kalau perusahaan itu punya R&D, maka kita harus cari di notes-nya juga dia melakukan aktivitas apa, yang kapitalisasi itu apakah memang sudah benar-benar layak dan sebagainya. Dan kita harus cek ke media eksternal. Biasanya kalau orang punya R&D kan dia pasti ke media. Ya, kalau sudah masuk ke tahap development, kalau riset kan biasanya masih rahasia ya. Nah jadi sebenarnya kalau dikaitkan dengan manajemen laba agak susah ya, karena kalau manajemen laba tadi bekerjanya lewat accrual ya, discretionary accrual. Kalau R&D ini lebih ke aturannya. Kemudian accounting changes tadi ya, sejauh mana perubahan akuntansi itu untuk memanage income atau memang harus dilakukan itu ya mungkin ya. Jadi kalau perubahan kebijakan akuntansi utamanya sih kalau regulatornya minta untuk berubah gitu ya. Kalau dulu misalnya pakai historical cost, sekarang harus pakai fair value, atau yang tadinya boleh LIFO ya, last in first out, sekarang nggak boleh. Nah ketika regulasinya berubah, kemudian perusahaan berubah, maka itu kita nggak perlu melakukan ya, berarti itu memang harus dilakukan. Atau kalau di notes alasannya masuk akal, dia saya jawab juga, misalnya karena perubahan teknologi atau perubahan kondisi dan lain-lain yang memang valid ya, ada validasi dengan kondisi eksternal yang mendukung perubahan accounting metode maupun kebijakan, maka itu bisa diterima ya. Tapi kalau tidak ada perubahan di eksternal maupun tidak ada perubahan regulator, tapi tiba-tiba dia mengganti kebijakan maupun metodenya, maka itu perlu diwaspadai. Kemudian interest kapitalisasi. Nah ini yang boleh ini apa nih, konteksnya adalah untuk pembangunan aset tetap ya, konstruksi aset yang dalam melalui proses konstruksi, bukan yang beli, apalagi bukan aset lancar. Jadi khusus aset tetap yang prosesnya melalui proses konstruksi dan pembiayaannya itu dari bank misalnya yang ada bunganya. Jadi dia pinjam atau utang ya. Nah di pembiayaan itu kan ada bunga. Nah itu boleh dikapitalisasi menjadi nilai aset. Jadi ini sama dengan kita membangun aset
Ya, jadi contohnya presenter juga waktu membangun gedung, nah itu boleh dijadikan contoh. Ya, jadi kalau dia dalam tahap konstruksi terus kita membiayainya pakai utang, nah itu kan ada interestnya. Jadi nggak cuma biaya-biaya material, tapi juga bunganya boleh dikapitalisasi. Kemudian kalau percentage of completion, ini metode aja ya sebenarnya. Jadi ini lebih banyak di industri konstruksi ya. Jadi kalau di bukunya apa tadi? Buku apa tadi? Pressure ya. Punya pressure. Apa itu? Dunia pressure itu juga ditekankan bahwa setiap industri itu akan punya sesuatu yang unik dibanding industri lain. Jadi kalau mau compare ya, itu harus dengan industri yang sama. Kalau percentage of completion berarti Anda kan ambil industri konstruksi, ya, maka bandingkanlah dengan perusahaan-perusahaan di industri yang sama. Nah, maka di situ akan kelihatan yang mana sih yang wajar atau tidak. Ya, nanti mungkin kalau ada case ya di bidang tertentu baru bisa dilihat. Kemudian special item, ya tadi kan ceritanya kalau apa tadi? Yang dituancan kok. Kalau masih ada minyak tumpah ya. Nah, gimana kalau ternyata sering terjadi gitu ya? Nah, itu jadinya nggak spesial lagi. Ini sama seperti kalau di buku Fraser tentang restrukturisasi utang. Ya. Jadi balik lagi ke